Assalamualaikum, saya akan menjelaskan interupsi yang ada di dalam sistem operasi, proteksi perangkat keras dalam sistem operasi, proteksi I/O atau input dan output dalam sistem operasi, dan proteksi memori dalam sistem operasi. Interupsi dalam sistem operasi. Interupsi adalah suatu permintaan khusus pada mikroprosesor untuk melakukan sesuatu. Jika terjadi interupsi, maka komputer akan menghentikan dahulu apa yang sedang dan melakukan apa yang diminta oleh menginterupsi. Tipe-tipe ancaman terhadap keamanan sistem operasi dibagi menjadi 4 ancaman, yaitu interupsi, intersepsi, modifikasi, fabrikasi. Interupsi, sumber daya sistem komputer dihancurkan atau menjadi tidak tersedia atau tidak berguna. Interupsi merupakan ancaman terhadap ketersediaan. Contoh, pemotongan kabel komunikasi, penghancuran bagian perangkat keras seperti hard disk. Intersepsi, pihak tak diotoritas dapat mengakses sumber daya. Intersepsi merupakan ancaman terhadap keterahasiaan. Pihak tak diotoritas dapat berupa orang atau program komputer. Contoh, penyadapan untuk mengambil data rahasia, mengcopy file tanpa diotorisasi. Modifikasi, pihak tak diotorisasi tidak hanya mengakses tapi juga merusak sumber daya. Memodifikasi merupakan ancaman terhadap integritas. Contoh, mengubah nilai-nilai file data, mengubah program sehingga bertindak secara berbeda, memodifikasi pesan-pesan yang ditransmisikan pada jaringan. Fabrikasi, pihak tak diotorisasi menyisipkan atau memasukkan objek-objek palsu ke sistem. Fabrikasi merupakan ancaman terhadap integritas. Contoh, memasukkan pesan-pesan palsu ke jaringan, penambahan record ke file. Proteksi perangkat keras dalam sistem informasi. Pada saat suatu proses sedang berjalan, ada keadaan di mana proses berhenti. Hal ini menandakan proses telah di-terminate. Oleh karena itu, selanjutnya akan mencari data yang telah terschedule untuk dimasukkan ke dalam memori lalu diproses. Keadaan ini bersifat automatically non-preemptive, membutuhkan resource yang cepat dan terjamin kebenarannya dalam pengaksesan. Maka selain penyediaan resource yang memadai, juga diperlukan proteksi dari hardware itu sendiri. Banyak kesalahan pemrogram dideteksi oleh perangkat keras. Jika terjadi kesalahan program, perangkat keras akan meneruskan kepada sistem dan sistem operasi akan menginterupsi dan mengakhirinya. Error message ditampilkan dan program akan dimatikan. Tetapi memori yang terbuang biasanya tersimpan pada disk agar programmer bisa membetulkan kesalahan dan menjalankan program ulang. Contoh, ketika proses print lalu USB print tercabut, maka kesalahan dideteksi oleh perangkat keras penghubung input-output dan setelah itu ditangani oleh OS. Fungsi dari proteksi ini mencegah user program dari kesengajaan memodifikasi kode atau struktur data baik di sistem operasi atau user lainnya. Sistem input-output I/O adalah sesuatu mekanisme pengirim data secara bertahap dan terus-menerus melalui suatu aliran data dari proses ke peranti, begitu pula sebaliknya. Fungsi I/O pada dasarnya adalah mengimplementasikan algoritma I/O pada level aplikasi. Hal ini dikarenakan kode aplikasi sangat fleksibel dan bugs aplikasi tidak menyebabkan sebuah sistem keras. Pada dasarnya, tugas utama komputer adalah processing dan I/O. Bahkan sebagian besar waktunya digunakan untuk mengolah, mengatur, dan mengontrol perangkat I/O. I/O terdiri dari beberapa bagian penting, yaitu I/O hardware, application I/O interface, kernel I/O subsystem, I/O request to hardware operation, streams, performance. Macam-macam I/O. Konektor digunakan untuk koneksi Ethernet pada komputer seperti router dan modem. USB Universal Serial Bus, port standar yang ada pada komputer saat ini. Konektor tersebut bisa ditancapi perangkat seperti mouse sampai printer. Fungsi perangkat yang belum terinstall sebelumnya
akan mengenali secara langsung dengan auto detect. Proteksi I/O, pengguna bisa mengacaukan sistem operasi dengan melakukan instruksi I/O ilegal dengan mengakses lokasi memori untuk sistem operasi atau dengan cara hendak melepas diri dari prosesor. Untuk mencegahnya, kita menganggap semua instruksi I/O sebagai privilege instruction, sehingga mereka tidak bisa mengerjakan instruksi I/O secara langsung ke memori, tapi harus lewat sistem operasi terlebih dahulu. Proteksi I/O dikatakan selesai jika pengguna dapat dipastikan tidak akan menyentuh mode monitor. Jika hal ini terjadi, proteksi I/O dapat dikompromikan. Proteksi memori, pembatasan penggunaan memori. Prosedur proteksi memori ditambahkan dua register yang menentukan range legal address access program. Memori di luar range yang didefinisikan diproteksi. Register yang harus ditambahkan sebagai syarat proteksi memori. Base register, alamat memori fisik awal yang dialokasikan atau boleh digunakan oleh pengguna. Limit register, nilai batas dari alamat memori fisik awal yang dialokasikan atau boleh digunakan pengguna. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.